semuanya, jumpa Halo lagi semuanya. dengan Franz di podcast saya. Hari ini saya ditemani oleh kakak yang luar biasa, namanya Kak Yohan Kristianto. Hai, Halo Kak Yohan. halo, saya Yohan. Hari mm-hmm. ini kita sama-sama ketemu di sini. Ada yang spesial hari ini, Apa tuh? karena hari ini saya yang mau tanya-tanya ke Franz. Jangan begitu. Saya orangnya gampang terbuka, Pak. Kita balik. Hostnya saya. Gampang terbuka ya, dia Pak. yang jadi ini. narasumber. Terlihat ya mana yang lebih tenang dan ada yang mana yang lebih ini ya heboh ya. Aduh, jangan. Oke. Boleh lah. Ikut kakak host saja. Siap. Oke. Ya, ini ya masih dalam musim-musim pandemik yang mana sebentar lagi kita akan masuk ke new normal ya. Katanya new normal di mana kita akan hidup seperti biasanya tetapi dengan tambahan protokol kesehatan. Yes. Nah, saya suka buka-buka internet, baca-baca berita. Selama pandemik ini di Indonesia angka apa aja, Pak? Angka kehamilan meningkat. Artinya pria dengan wanita, suami istri ini kalau sering-sering ketemu di Indonesia ini mereka semakin hangat gitu ya. Ya, produktif ya. Sangat produktif ya. Menggenapi amanat. Menghasilkan sesuatu. Menggenapi amanat di dalam Kejadian pasal 1. Nah, tapi ironisnya Kakak Yohan di Wuhan di mana virus itu pertama kali muncul, yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Saya baca di salah satunya di Kompas dibilang bahwa angka perceraian semakin meningkat. Wah. Nah, ini saya juga bingung ini. Harusnya kalau suami istri sering di rumah karena work from home dan kondisi yang memaksa untuk kita semuanya lebih sering di rumah, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan keagamaan, tidak ada lagi makan-makan di luar gitu kan, tidak ada lagi ngedate lah dan whatever gitu, malah banyak di rumah. Malah di Wuhan ini mereka ada something yang membuat mereka ingin memutuskan untuk berpisah. Kira-kira bisa ini nggak kasih insight kenapa bisa begitu? Oke. Langsung aja ya. Oke. Pernah boleh nggak sih kenalin? Oh iya, dulu, aduh. Kenalin dulu dong. Siapa nih Kak Yohan nih? Hari ini aku datang atas nama kayak apa aja ya? Enggak. Sedang mengembangkan yang namanya Cresco Training Center. Oke. Nah, Cresco Training Center itu pertama memang dirintis untuk guru dan orang tua. Lalu sekarang saya sedang ngembangin Cresco Training Center ini, Cresco Training Center ini, CTC ini punya concern khusus di masalah hubungan. Masalah relasi. Iya. Nah, ini pas banget pertanyaannya kakak host tadi. Mantap. Di masa pandemi ini memang ya kalau saya ngomong sih bukan masalah itu karena orang Indonesia apa orang Wuhan atau apa enggak sih. Cuman gimana di masa pandemi ketika semua orang harus ada di rumah, pasangan, suami, istri semua ada di rumah, tinggal tergantung ke mereka aja. Mereka bisa lihat itu sebagai peluang atau petaka. Wis. Gitu. Peluang untuk apa nih? Nah, peluang untuk apa? Nah, itu dia. Saya buka contekan dulu. Nah, bisa jadi peluang atau petaka itu tergantung sih bagaimana bisa pasangan atau orang-orang dalam rumah itu mengelola waktu-waktu ketika mereka ya katakanlah gampangnya 24 jam ya, dari bangun tidur sampai tutup mata ketemu lagi gitu kan, karena di rumah aja. Betul. Gimana dia bisa kelola itu. Nah, kalau bicara tentang peluang, tadi kalau petaka udah inilah ya dibahas sedikit. Mungkin sebelum ke peluang kita ke petaka sebentar lah sedikit. Boleh. Seatap. Gini saya ada bayangin gini. Waktu saya banyakkan di rumah ya, harapan saya tuh saya punya banyak waktu quality time sama
pasangan saya gitu. Yes. Nah, ternyata pasangan saya sibuk sendiri gitu. Oh gitu. Jadi gimana tuh? Akhirnya kan harapan saya juga nggak kesampaian. Apakah itu bisa menjadi suatu salah satu pemicu Ya, dari ya. apa tuh petaka itu? Bisa Gitu ya? bisa. Petaka satu atap tapi nggak bersama, itu kan Iya. lucu kan. Terus tadi udah disebut ada KDRT muncul lah, ada akhirnya perceraian muncul lah. Nah, kalau peluang, kita ngomong tentang peluang, gimana kita bisa manfaatkan waktu-waktu bersama, sebenarnya itu waktu yang baik untuk kita. Tadi udah Kakak host sebut ya, waktu kebersamaan, waktu untuk kenal lebih dalam, waktu-waktu yang baik sebenarnya untuk itu bisa dilewati gitu sama pasangan. Iya. Nah, Bisa makan siang sama-sama, makan pagi sama-sama, makan malam sama-sama gitu ya. sama-sama terus. Sama-sama terus ya. Nah, bahkan dari yang saya temukan dari pengalaman pribadi gitu ya, di rumah aja itu, waktu-waktu di rumah aja ini bahkan bisa jadi relasi yang dikembangkan untuk menghasilkan sesuatu yang produktif. Contohnya Kak? Contohnya misal gini, saya kok dalam masa-masa di rumah ini somehow connect lagi dengan teman-teman lama yang udah lama nggak connect. Kita ketemu lewat Zoom gitu ya, connect dengan teman-teman lama, ngobrol-ngobrol, akhirnya menghasilkan sesuatu. Ayo kita buat konten-konten yang sesuai bidangnya masing-masing, yang itu bisa kasih inspirasi orang. Nah, dari perbincangan itu diseriusi, akhirnya kita mulai jalan, kita mulai bergiliran, berlatih. Nanti akhirnya tujuannya memang itu jadi konten yang dipublikasikan. Jadi itu tadi dari waktu di rumah aja, relasi lama bisa dibangun, bisa didorong jadi sesuatu yang produktif. Gitu. Oh, relasi lama itu maksudnya Bukan mantan ya? sahabat. Yes, bukan dengan mantan ya. Oh, punya mantan ya? Hah? Punya mantan? Punya. Kok saya nggak tahu? Oh, mantan saya seru-seru. Oh, kayaknya ini satu sesi sendiri ya. Tapi kita off air. ngobrol tentang mantan ya. Oh iya. Nanti boleh lah, kapan-kapan topiknya mantan terindah. Oh, siap. Atau besok ya? Boleh kapan. Tapi kakak host juga cerita ya nanti ya. Oh, siap. Aduh, istri saya di belakang nih. Gak apa-apa. Jadi istri diajak nggak nih ngomongin mantan nih? Hah? Istri diajak nggak nih kita ngomongin mantan? Lebih seru kayaknya diajak. Gitu kok? Oh. Nanti saya hubungin istri kakak ya. Gitu ya, jadi membangun hubungan relasi-relasi artinya sama teman-teman lama gitu ya? Ya, itu juga bisa dilakukan toh. Justru dulu sebelum pandemi nggak kontak sesering ini. Iya, betul sekali. Setelah pandemi merasa kok kangen, udah lama ketemu, akhirnya malah rutin sekarang tiap Sabtu. Dan dari situ menghasilkan sesuatu yang produktif, bukan sekedar ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu, nggak. Wah, ini positif seperti nih ya. ini nih yang dilakukan kakak host. Ini saya lakukan karena saya butuh teman ngobrol aja Kak. Oke. Aslinya. Ini modus ya. Jadi aslinya memang saya butuh teman ngobrol. Jadi aduh, kenapa nggak buat podcast aja ya? Maksimalkan. Semua orang saya panggil satu-satu, kita ngobrol-ngobrol. Ya, tapi memang ada satu hal yang saya ingin berbagi lah untuk orang lain, memberkati lah. Tapi aslinya sih memang saya butuh teman ngobrol aja. Itu kan bahaya kan, ketahuan nih jadinya nih. Iya. Jadi kenapa teman-teman lama itu dulu jarang ketemuan, susah ketemuan? Karena kita ini secara lokasi aja sih, maksudnya kan saya dari Surabaya, ada teman-teman yang sekarang masih di Surabaya, ada yang sudah di Kalimantan Barat, ada yang di paling jauh di Amerika, di mana lupa saya, ambil S3 di situ, dia dosen. Saya sendiri di sini di Kupang. Jadi secara interaksi mau ketemu juga nggak mungkin kan. Beda time zone juga ya. Time zone-nya di sini siang, di sana tengah malam gitu ya. Itu. Betul.
sih kalau dengan teman-teman lama kayak gitu. Nah, Gitu ya. kalau tadi ngomong dengan di rumah dengan pasangan gitu ya. Jadi kakak ini ada sangat tertarik dengan something yang berbau tentang manusia ya, psikologi Yes. gitu ya. Betul. Apa sih yang membuat pertama kali yang membuat saya itu kok kepingin ya mendalami bidang ini gitu. Dulu Tahun berapa nih? ketertarikannya udah dari zaman SMA. Oh, SMA. Terus? Jadi udah lama lah. Maksudnya mungkin lebih karena aku ngeliat diriku sendiri yang dulu orangnya nggak suka bergaul, malu, nggak banyak temen, lebih suka jadi observer yang ngamatin orang-orang seperti apa. Tapi di satu sisi aku ingat dari zaman aku SMP itu aku menikmati satu hal, walaupun nggak punya banyak teman, tapi teman itu suka datang cerita. Betul. Dan aku Ya. menikmati dengerin ceritanya mereka. Ya walaupun cuma dengerin, mungkin kasih sesuatu yang pertimbangan yang ya anak SMP sih kayak apa sih pertimbangannya juga. Tapi menikmati. Aku rasa tumbuhnya dari situ sih. Jadi orang itu datang dan mendapatkan jawaban lah ya dari masalah kehidupan gitu ya. Sepertinya gitu ya. Saya juga dulu pemalu, Kak. Masa? Tapi hasilnya Nggak percaya. hasilnya beda. Gimana? Benar, saya pemalu, teman sedikit gitu ya. 1-2 orang aja, nggak berani. Masa sih? Iya beneran. Nggak berani saya. Sekarang lain ya? Nggak tahu, hasilnya beda banget ya kita ini. Gitu ya. Jadi apa diteruskan dengan ini mengecap mengecap. pendidikan formal di bidang itu, Kak. Betul. Terus akhirnya ambil psikologi, terus punya kesempatan juga, kasih kesempatan Tuhan ambil S2 bidang konseling. Konselingnya ada spesifiknya atau in general? Kalau yang saya pelajari dulu, kita lebih diajari dikenalkan ke berbagai macam teori dan metode konseling. Jadi metode konseling memang ada macam-macam. Nah dari situ dosen arahkan kita, kalau kamu nanti jadi konselor harus paling kuat di antara sekian banyak itu 2 saja, jangan banyak-banyak. Itu untuk warna kita lah sebagai konselor. Jadi satu yang paling kuat. Ini bidangnya satu, ya, bidang. Metode konselingnya. Oh metodenya. Metode konselingnya, bukan bidangnya. Satu yang metode apa yang paling kuat yang kamu yakini, kamu percaya, kamu ambil itu untuk warnamu. Satu lagi ya untuk apalah katakanlah, tapi enggak kita pakai semua metode enggak. Saya sih simpel sih. Saya kalau konseling saya simpel aja. Konseling saya itu intimidasi. Bisa nggak? Oke. Kayak polisi itu. Ya terutama yang belum bayar utang gitu. Saya perlu konseling tuh, perlu tahu tuh masalahnya apa gitu kan. Apakah keluarganya kah, anaknya sakit kah, masuk rumah sakit kah? Ya, saya mesti tanya itu. Interogasi, Pak. Intimidasi sedikit kurang lebih lah. Oke. Pantas saya bukan psikolognya, psikolognya sebelah sini ya. Di sini. Ini. Iya, masuk akal. Jadi untuk yang kepingin tertarik mempelajari psikologi, ada ini enggak? Ada saran-saran, tips-tips atau arahan-arahan gitu? Kalau arahan untuk gimana enggak sih, cuman kalau memang dari sekarang memang sudah punya ketertarikan mengamati perilaku manusia, gimana orang itu punya pola pikir, apa yang mendorong dibalik pola pikir itu, perilaku apa, dan atau simple kayak saya tadi ya, dimulai ketika ada banyak teman yang suka cerita datang. Ya itu kunci ya. Ya. Itu boleh lah dieksplor lebih dalam, nanti kalau tertarik silahkan. Nah kalau sekarang ini memang saya pengen khusus lewat Cresco Training Center tadi, salah satu yang saya pengen kembangkan, saya buka apa sih yang saya sebut kayak Cresco Relationship Class and Counseling Center. Jadi pengen
buka kelas-kelas pelatihan hubungan mungkin untuk pasangan-pasangan muda yang mau nikah gitu ya, mungkin juga untuk pasangan muda yang udah menikah yang mengalami problem-problem dalam pernikahannya, lebih ke arah situ. Karena saya pegang yang tadi kalau kita cerita tentang metode konseling tadi ya, yang saya pegang itu reality therapy, itu by Reality therapy. William Glasser. Dia salah satu teorinya ngomong manusia itu punya 5 basic needs. Love and belonging, survival, power, fun, freedom. Jadi Glasser ngomong manusia itu dorongannya ke arah 5 inilah, putar-putar. Nah, yang paling mendasar itu love and belonging. Itu ngomong tentang bagaimana relasi kita dengan manusia, sesama manusia, dengan pasangan kah, dengan sahabat kah, dengan orang tua. Nah, dia ngomong bahwa akar semua masalah psikologis manusia itu adalah kalau dia disconnected, kalau dia nggak punya hubungan-hubungan yang memuaskan dengan entah dengan istrinya, dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengan sahabat. Mesti diterjemahkan dulu nih, memuaskan nih yang seperti apa nih? Nah, ini ngomong luas lah. Oh, luas ya? Luas. Oh gitu langsung pribadi aja sama Kak Yohan. Oke, lanjut Kak. Tadi yang masalah manusia tuh lebih karena tidak memiliki hubungan yang memuaskan gitu ya. Ya memang kalau kita ngomong memuaskan subjektif lah. Kita ngomong memuaskan bagi Nah, sekarang gini. Dan saya beda. Ada beberapa orang yang mereka lebih puas kalau mereka sendirian. Sibuk sendiri, main game sendiri, nonton sendiri, baca buku sendiri. Malah dia menjauhi hubungan. Tapi dia lebih puas gitu. Gimana tuh? Tapi dia puas tapi tanpa hubungan. Nah, itu gimana? Susah ya? Itu sebenarnya dia sedang kalau